Berikut CV dari, boleh saya panggil Prof. Gunawan mungkin ya, Prof. Silakan. Terima kasih. Beliau, ini merupakan identitas diri beliau. Beliau menempuh pendidikan S1 Fisika di Universitas Airlangga, lalu menempuh pendidikan S2 di Departemen Informatika, Institut Teknologi 10 November, dan beliau kembali menempuh S3 di Universitas Airlangga pada Departemen Fisika. Nah, untuk riwayat pengalaman penelitian ini banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga terkait dari karya tulis yang beliau sudah publish dan beberapa paten yang sudah publish. Itu juga ada beberapa di sini, mungkin saya highlight yang berkaitan dengan acara seminar hari ini, yaitu sebentar. Nah, ini banyak sekali Prof ininya, CV-nya sampai 20 halaman. Oh, maaf. Mana ya? Nah, mungkin yang ini yang berkaitan salah satunya dengan yang akan Prof tampilkan, the utilization of physics parameter to classify pathology types of IDC, ALC using K-nearest neighborhood. Dan beberapa paten, banyak paten yang mungkin nanti akan ditampilkan juga oleh Prof Gunawan pada PowerPoint-nya. Untuk mengefektifkan waktu, saya stop share dulu ini. Saya persilahkan Prof Gunawan untuk mengisi acara FF3 kali ini. Apakah perlu saya share screen atau Prof Gunawan akan share? Saya aja yang share. Oh ya, baik. Silakan Prof. Terima kasih Ibu Maritza atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Kepala Pusat Riset Genetika BRIN, Dr. Ratih yang saya hormati, Ibu Sri yang saya hormati, serta peserta webinar semuanya yang saya hormati. Izinkan saya nge-share. Kira-kira sudah kelihatan share kontennya? Sudah terlihat, Prof. Sudah ada. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya diberi kesempatan untuk men-sharing hasil penelitian saya dari tahun 97 sampai sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Adapun judul dari penelitian kami yaitu pencitraan medis untuk deteksi kanker payudara berdasarkan parameter fisik yang ada pada mamografi. Ya, langsung aja. Kanker payudara itu merupakan penyakit yang mematikan. Banyak yang wanita mati karena penyakit payudara itu disebabkan karena terlambat berobat. Untuk itu diperlukan deteksi dini kanker payudara. Alat screening kanker payudara yang ada di rumah sakit antara lain ada namanya USG, ada mamografi, ada MRI. Nah, mamografi dia menggunakan sinar X, sedangkan USG gunakan gelombang suara, MRI gunakan medan magnet. Alat deteksi penyebaran kanker sudah sampai di mana kankernya menyebar, metastase, itu
ada beberapa alat yang dari rumah sakit seperti PET scan, bone scan, dan CT scan. Keberadaan mikrokalsifikasi itu memegang peranan sangat penting. Adanya mikroklasifikasi itu berarti ada tanda-tanda kanker payudara. Nah, sehingga banyak peneliti-peneliti yang di luar berusaha mencari metode-metode baru untuk menentukan keberadaan mikrokalsifikasi. Nah, contohnya seperti K-Kamin clustering, adaptive Kamin clustering, ada yang gunakan neural network, ada gunakan pattern, ada gunakan fraktal, ada gunakan Keker, SVM, dan seterusnya. Nah, kami sendiri membuat metode baru untuk mendeteksi mikrokalsifikasi, saya namakan metode ANG, jadi singkatan nama saya sendiri, Agung Ngurah Gunawan. Hasilnya seperti ini. Nanti kalau ada waktu, nanti slide terakhir, saya akan jelaskan cara kerja metode yang saya buat. Ada juga yang menggunakan otot dada untuk mendeteksi dini kanker payudara. Nah, biasanya dokter radiologi mendiagnosa payudara mencurigakan menggunakan mamografi, seperti pada gambar. Maaf, ini sengaja saya tutup wajahnya. Yang penting alatnya seperti ini. Nah, kemudian dokter radiologi mendiagnosis berdasarkan visual mamografi. Jadi setelah di scan ininya payudaranya, kemudian dokter radiologi melihat dari visual dari layar komputer. Kalau ada massa yang mencurigakan seperti di layar, nah kemudian untuk menegakkan diagnosis, maka dokter radiologi menggunakan biopsi. Diambil cairannya, nah kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Apakah dia normal atau abnormal, atau jenis ductal carcinoma atau lobular carcinoma, dan seterusnya. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan fotosinar X mamografi. Nah, urgensi penelitian dan novelty-nya, urgensi penelitian kami sebelum dilakukan biopsi, kami sudah dapat memprediksi jenis kanker payudara. Novelty-nya menentukan jenis kanker payudara tanpa dilakukan biopsi. Jadi tanpa biopsi kami sudah bisa memprediksi jenis penyakitnya. Nah, roadmap penelitian, nah selama ini kami melakukan penelitian dari tahun 2009, dari 1997 sampai sekarang. Jadi tentang deteksi dini kanker payudara, pertama kami mencari keberadaan mikrokalsifikasi menggunakan metode ANG. Nah, kemudian kami mencari apakah normal atau abnormal. Kalau dia abnormal, apa dia termasuk jinak, apa ganas. Kalau dia jinak, apa dia termasuk kistik atau fibroadenoma. Kalau dia ganas, apa dia termasuk invasif ductal karsinoma, apa invasif lobular karsinoma, atau dia berada di grade berapa, atau dia ada di birat berapa, C1, C2, C3, dan seterusnya. Jadi ini yang kami lakukan selama ini. Nah, metode yang kami pakai, ini ada mesin learning-nya ada 6 mesin learning yang kami pakai. Nah, untuk setiap tahun kami melakukan satu metode dulu. Berikutnya satu metode. Nanti rencananya untuk menentukan normal abnormal, kami akan menggunakan semua metode ini. Dijadikan satu, mengambil nanti keputusan yang terbanyak.
Contohnya umpama untuk normal abnormal, yang abnormal umpama logistik bilang iya abnormal, KNN ya abnormal, SPM abnormal, JSD juga abnormal, yang lainnya Muhammad tidak. Nah, berarti keputusnya ada di abnormal. Gitu. Rencana kami seperti itu. Nah, kemudian belakangan ini, tahun-tahun terakhir ini, ada lagi keluar metode yang baru, yaitu JNN. Gitu. Kembangan dari JSD. Nah, kami belum lakukan. Nanti kami akan melakukan yang JNN, bias lagi ada. Gitu. Jadi ini kami masih menggunakan metode yang konvensional. Nah, kenapa kami bisa memprediksi jenis kanker tersebut tanpa dilakukan biopsi? Nah, sebenarnya di dalam mamografi itu ada namanya nilai piksel, nilai intensitas piksel, yang nilainya dari 0 sampai 255. Kalau kita lihat dari mata telanjang, ini kelihatannya tidak berarti, cuma angka-angka saja. Nah, ternyata setiap jenis kanker itu mempunyai pola tertentu. Angka-angkanya ada polanya sebenarnya. Gitu. Nah, di sini kami menemukan 10 parameter fisika yang ada pada mamografi tersebut. Bukan mamografi aja, bisa juga yang penting ada citra medis, apapun jenisnya, pasti ada nilai piksel seperti ini. Gitu. Kami ambil contohnya mamografi. Nah, bagaimana kami melakukan penelitian? Pertama, kami menggunakan proses manual dulu, yaitu mengambil rekam medis dari pasien, tentu mengambil yang sudah pasti penyakitnya, yang sudah diperiksa oleh dokter patologi anatomi, karena dokter patologi anatomi itu gold standar yang ada di rumah sakit. Kalau PA ngomong dia tuh penyakitnya IDC, ya pasti IDC. Kalau ILC pasti ILC gitu. Lobular carcinoma atau ductal carcinoma. Atau grade 1, grade 2 udah pasti. Nah, itu kami mengambil data tersebut, nomor rekodnya, kemudian kami bawa ke radiologi mengambil gambar mamografinya. Gitu. Setelah kami ambil gambar mamografinya, kemudian kami hitung parameter fisisnya. Ada 10 parameter fisis yang di mamografi, ini semua kami hitung. Kemudian kami lakukan pada jarak tertentu, jarak piksel 1, piksel 2, sampai piksel 10. Berarti kami punya 100 parameter di situ. Nah, setelah itu kami lakukan uji ANOVA. Karena tidak mungkin 100 parameter itu signifikan, yang benar-benar mampu membedakan jenis kanker tersebut. Nah, kami ambil yang benar-benar data yang signifikan parameternya untuk mampu atau membedakan jenis kanker tersebut. Nah, setelah kami dapatkan variabel yang signifikan, baru masuk ke machine learning. Jadi machine learning tadi ada 6, jadi tambahkan lagi 2 yang model baru, jadi ada 8 nanti. Nah, itu nanti tidak perlu lagi secara manual. Manual cuma dipakai sekali aja. Kalau sudah ketemu parameter fisisnya, nanti langsung gunakan program komputer, ambil data mamografi, langsung masuk ke machine learning-nya dengan mengambil data yang signifikan tersebut, parameter signifikan, nanti akan keluar jenis kankernya. Jadi pertama sekali aja manual, habis itu nanti ini akan otomatis jalan. Nanti program tersebut akan ditanam di alat mamografi digital. Sekarang mamografinya sudah bentuk digital. Kalau dulu waktu saya masih S2 masih pakai slide dia, pakai kayak plastik gitu. Nah, sekarang sudah digital. Jadi programnya bisa ditanam di alat mamografi digital tersebut, sehingga tinggal klik aja sebelum dilakukan biopsi sudah ada prediksinya. Diperkirakan
penyakitnya A, B, C, dan seterusnya. Nah, bagaimana kami melakukan perhitungan parameter fisika? Nah, di sini kami menggunakan histogram order 2, yaitu mencari pasangan Gray-Level, pasangan satu dengan satu pada jarak 1 pixel. Nanti pasangan 1 dengan kosong pada jarak 2 pixel. 1 dengan 1 pada jarak 3 pixel dan seterusnya. Jadi kami akan menghitung pasangan Gray-Level dari 0 sampai 255 pada jarak 1 sampai 10. Nah, kenapa kami menggunakan histogram order 2? Kenapa tidak order 1? Kalau order 1, jumlah mikrokalsifikasinya umpama ada 4, tapi mengumpul di sini. Dibandingkan jumlah mikrokalsifikasinya ada 4, tapi menyebar 1, 2, 3, 4. Kalau order 1 dianggap sama. Tapi kalau order 2 beda dia. Kalau mikrokalsifikasinya menyebar, itu berarti ganas dia. Tapi kalau dia mengumpul, berarti jinak. Nah, sehingga kami lebih cocok menggunakan order 2. Nah, cara kerjanya gimana? Seperti berikut. Nah, umpama saya ingin mencari berapa kemungkinan yang muncul nilai pixel 1 pada jarak 1 pixel. Nah, kita lihat sini. 1, ini nggak ada, 2. Ke sana nggak ada, 3, tidak ada, 4. Kemudian ini nggak ada, ini lagi ada, 5, 6, 7, 8, 9, nggak ada yang lewat nih, 11 sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi kita dapatkan 11 untuk angka nilai pixel 1 pada jarak 1 dan seterusnya sampai angka 0 sampai 255 pada jarak 1 sampai 10. Nah, setelah ketemu harga histogram order 2 ini, kemudian kami masukkan ke rumus 10 parameter physis yang ada pada mamografi. Nah, untuk entropi, nah kami masukkan ke sini harga yang tadi. Kemudian masuk ke sini, ketemu entropinya. Untuk kontras juga gitu. Nah, untuk moment second, angular second moment, ini juga. Dan seterusnya. Nanti akan didapatkan nilai parameter fisikanya, 10 parameter fisika. Setelah didapatkan, nah kemudian kami lakukan uji ANOVA untuk mencari variabel yang benar-benar signifikan untuk membedakan jenis kanker tersebut. Nah, setelah ketemu yang signifikan, baru masuk ke machine learning. Nah, di samping itu, untuk membuat model matematik, kami menggunakan multinomial logistik, boleh, atau diskriminan juga boleh. Nah, hasil visualnya seperti berikut. Untuk normal, seperti ini visualnya. Untuk abnormal, seperti ini. Jadi ada bedanya. Nah, untuk yang apa tuh IDC, seperti ini dia. Kalau ILC seperti ini. Globular karsinoma, ductal karsinoma. Jadi ada bedanya. Untuk benign, seperti ini dia yang jinak. Untuk yang ganas, malignan, seperti ini. Untuk grade 1, grade 2, untuk grade 3, jadi semua memiliki gambar yang beda-beda. Untuk yang C, C1, C2, atau birat 1, birat 2, dan seterusnya, seperti berikut. Untuk yang jenis benign, yang jinak, ada namanya fibroadenoma, seperti ini dia. Ada namanya epitel, seperti ini. Lipoma, kistik, IDC, ILC, seperti yang tadi. Nah, model matematik.
Nah, kami menggunakan multinomial logistik untuk membuat model matematiknya. Nanti kami akan mendapatkan persamaan U-nya. U sama dengan suatu konstanta yang didapatkan dari persamaan matematik dari multinomial logistiknya. Ini dapatkan nanti, ambil data konstantanya, kemudian ambil bobotnya untuk entropi pada jarak 1 piksel, ambil bobotnya pada entropi pada jarak 2 piksel, dan seterusnya. Nah, sudah ketemu U-nya nanti, kami masukkan ke persamaan probabilitas abnormal 1 min 1 plus E pangkat min mu, min U. Nah, ini masuk ke sana. Untuk normalnya, 1 dikurangi probabilitas yang di atas, abnormal. Nah, cara memprediksinya, melihat probabilitas mana yang lebih besar, yang paling besar. Kalau dia bilang abnormal paling besar, maka prediksinya adalah abnormal. Kalau dia normal, prediksinya normal, dan seterusnya. Itu menggunakan model matematik. Nah, sebagai contoh hasil untuk norma abnormal, saya dapatkan persamaannya seperti ini. Nah, persamaan ini akan masuk ke situ. Jadi yang hitung nanti komputer. Jadi cepat sekali, hanya hitungan detik dia ngitungnya. Nah, jadi hasilnya, akurasinya seperti berikut. Nah, kemudian kami pernah melakukan menggunakan mesin learning, yaitu support vector mesin. Nah, untuk support vector mesin, data yang kami dapat seperti ini dia. Jadi mengelompok, susah dipisahkan. Kalau saya garis gini tidak bisa, garis ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa. Nah, tentu saya naikkan dimensinya menjadi 3 dimensi. Nah, ini kita cari hyperplane-nya. Hyperplane-nya sudah ketemu, datanya akan terpisah. Ada yang hijau di atas, merah di bawah. Anggap aja hijau ini adalah normal, ini umpama abnormal. Nanti pasien baru datang, ininya, hasilnya, datanya ketemunya di atas. Oh, berarti pasien tersebut normal. Ketemunya di bawah dia berada. Maka, oh, berarti pasien tersebut adalah abnormal. Gitu. Seperti itu cara kerja untuk SPM. Nah, hasil yang kami dapatkan dalam penelitian ini seperti berikut. Nah, ini masih rendah. Masih rendah, akurasi sensitif masih rendah. Karena kami belum menemukan metode untuk menaikkan. Nah, baru tahun 2023 baru kami menemukan. Akhirnya tahun 2023 kami coba menggunakan metode KNN. Masih ada waktu? Masih ada 8 menit lagi, Prof. Oke, nah, mumpung masih ada waktu, saya menjelaskan metode yang saya temukan, metode ANG. Jadi bagaimana saya mampu menentukan keberadaan mikrokalsifikasi. Nah, saya gunakan cara seperti berikut. Jadi umpama ada suatu citra, sebenarnya citra itu nilainya dari 0 sampai 255, karena ini mempermudah perhitungan, saya anggap citra itu ada dari 0 sampai 20 aja. Jadi nilai gray levelnya. Mempercepat. 0 sampai 20. Nah, anggap aja frekuensi kemungkinan muncul nilai 0 itu jumlahnya adalah 20. Bukan kemungkinan. Dari data tersebut, dari citra tersebut, nilai 0 itu ada 20, nilai 1 ada 10, dan seterusnya. Nilai 12, piksel yang gray-nya 12, ada 7 yang muncul. Nah, pertama-tama saya gunakan batas threshold. Saya ambil angka 3 di sini. Jadi bebas, mau diambil angka 4 boleh, angka 2 boleh, terserah. Saya ngambil yang 3. Nah, 3 ini saya anggap dari 3 ke bawah, ini dianggap adalah background-nya. Jadi gray level pixel 0 sampai 3, yang nilai 0 sampai 3 itu sangat background-nya. Nah, kemudian saya mencari image size-nya. Jadi saya jumlahkan dulu semua. Jumlah yang muncul berapa, dikurangi dengan background-nya. Jadi saya dapatkan jumlahnya semua adalah 175, dikurangi background-nya 20, dikurangi 10, kurang 5, saya dapatkan 135. Nah, ini saya anggap sebagai image size-nya. Kemudian saya mencari nilai tertingginya pada
nilai grade yang tertinggi berapa, berikutnya dia tidak ada lagi angka yang muncul seperti angka 12 munculnya 7, setelah itu tidak ada lagi, 13 tidak ada lagi yang muncul, 14 tidak ada lagi, dan seterusnya. Jadi ini saya anggap nilai yang tertinggi. Ini saya namakan dengan color gray max, angka 12. Nah, angka-angka ini akan saya pakai nanti waktu mencari gray apa tuh nilai piksel yang terbaru nanti. Nah, kemudian saya hitung kumulatifnya, frekuensi kumulatifnya, saya hitung dari bawah. Yang 12 jumlahnya 7, kemudian naik sedikit, 8 tambah 7, 15, naik sedikit, 5 tambah 15, 20, naik sedikit, 20 tambah 20, 40, dan seterusnya. Nah, dihitung dari bawah ke atas. Nah, ketemu sekian. Nah, setelah itu saya mencari threshold yang terbaru. Tadi kan thresholdnya 3, teman. Saya ngambil lagi threshold yang baru. Dengan cara image size-nya tadi, 135, dibagi 3, karena kita ngambil di sini 3 threshold yang pertama, ketemunya 45. Nah, setelah itu saya mencari pada pertama kali ditemukan angka 45 itu di mana. Nah, itu sebagai threshold baru. Nah, ternyata ketemunya 40, setelah itu 55. Oh, berarti di angka 8 dia. Nah, berarti ini adalah threshold barunya di sini, di angka 8. Nah, kemudian mulai sebelum angka 8, ini saya anggap background dia. Karena ketemu threshold di angka 8 tadi, jadi seluruh angka 8 saya anggap background, saya nolkan semua. Yang lainnya masih. Nah, kemudian bagaimana membuat gray barunya? Nah, caranya gray yang tadi yang mula-mula 8 dibagi dengan color maksimum tadi 12 dikalikan ringnya tadi dari 0 sampai 20, ambil 20. Gitu. Kalau dari 0 sampai 255 ringnya, maka ambil 255. Nah, ketemu 13. Itu juga yang gray yang 9 dengan cara yang sama, dan seterusnya ketemu seperti ini. Nah, kemudian saya ganti. Nah, gray yang pixel baru 13, sekarang jumlah frekuensinya adalah 15. Yang 15 jumlahnya 20, yang ini jumlahnya 5, yang 20 jumlahnya 7, yang lainnya 0. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini dia. Nah, yang 13 jumlahnya 15, yang 20 jumlahnya 9, seterusnya. Yang lainnya 0. Nah, sehingga kita dapatkan yang ground itu adalah jumlah totalnya tadi dikurangi dengan yang ini. Nah, ini adalah groundnya dia. Jadi 175 dikurangi 15, kurangi 20, dan seterusnya ada 120. Ini jumlah groundnya. Nah, ini jumlah pixel-pixel yang baru yang dikerjakan. Sehingga hasil terakhir akan ketemu seperti berikut. Nah, sehingga hasilnya ketemu mikroklasif ini. Ya, ini bintik-bintik kecil ini mikroklasifikasi. Nah, nanti kelihatan langsung seperti ini. Nah, adapun paten yang saya dapatkan yang sudah bersertifikat ada 4. Ini dia. Jadi saya menentukan penentuan stadium CA-MAMA, menentukan histologi CA-MAMA, menentukan kondisi kesehatan kontralateral, menentukan lubuler dan ductal karsinoma. Ada 4 yang sudah bersertifikat. Kemudian yang masih dalam substantif ada 5, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan ada buku yang sudah saya terbitkan. Begitu juga jurnal yang bereputasi, ada 5 yang bereputasi. Nah, sampai saat ini saya belum mencoba untuk Q1, baru Q2, karena kelihatannya Q1 susah sekali, jadi belum berani mencoba. Nanti mudah-mudahan tahun ini saya mencoba Q1. Jadi saya masih bergelut di Q4, Q3, Q2. Jadi teman-teman di BRIN sudah biasa mendapat Q1, Q1. Nah, ini saya minta diajarin nanti gimana tembus Q1. Nah, ini yang jurnal internasionalnya. Nah, ini tempat saya ngambil data. Sekian, ini bukti sertifikat patennya. Nah, sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke itu
Ibu Maritza. Baik, terima kasih Prof. Pas sekali Prof. Waktunya. Nah, ini ya Prof. Ini insightful sekali. Tadi memang ada beberapa banyak sekali rumus yang saya tidak paham ya Prof. Karena saya bukan ini ya, bukan dari bidang fisika gitu ya. Nah, tapi memang saat ini Prof ini hibrid ini jadi salah satu landasan ya karena sekarang memang semua dilakukan kolaborasi. Nah, baik barangkali ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu peserta FS3 hari ini kepada Prof Gunawan, dipersilahkan dapat menuliskan pada kolom chat, nanti saya bacakan atau silakan langsung saja ditanyakan kepada Prof Gunawan. Tampaknya ada satu, dua, ada beberapa, ada dua pertanyaan, Prof. Iya, Di silakan. kolom chat, saya bacakan ya, Prof. Iya, silakan. Ya. Machine learning biasanya akurasinya meningkat dengan tambahan training data. Berapa volume data yang digunakan, yang dibutuhkan untuk melatih algoritmanya, dan apakah machine learning yang dikembangkan dapat mendeteksi output dari berbagai macam alat yang berbeda. Dari Pak Dani, mungkin tadi Prof menyebutkan ada CT scan, mamografi, walaupun memang yang dibahas mamografi ya, baru mamografi ya Prof. Iya. Silahkan Prof, mungkin dijawab dulu saja ya. Iya. Terima kasih. Siapa tadi Pak? Pak Dani. Pak Dani Ya, Setiawan. terima kasih Pak Dani. Jadi berapa jumlah data untuk pembelajaran? Jadi machine learning itu memang data yang kita dapatkan dipelajari dulu sama programnya. Nah, makin banyak data yang kita pakai untuk pembelajaran itu semakin bagus. Itu semakin bagus. Itu. Makin banyak data yang kita pakai semakin bagus. Nah, kalau saya lihat di jurnal-jurnal itu antara data yang dipakai pelatihan itu kalau tidak salah 60 dengan 40 ya. Apa 70 dengan 30 saya lupa tuh. Jadi seperti itu dia. Jadi apakah alat yang beda-beda juga bisa dipakai? Yang jelas, yang penting ada gambar. Itu. Yang penting ada gambar, ada citra medis. Di teman-teman yang peneliti yang lain, ada yang gunakan mamografi, ada gunakan MRE. Nah, yang sekarang lagi hit-hitnya saya lihat di Scopus, langsung ke patologi. Jadi dia langsung mengambil gambar histologinya, patologinya. Jadi saya lihat di situ, biasanya dokter patologi dia membaca gambar yang ada di patologi tersebut. Apa namanya histologi, saya kurang paham, mungkin ada yang lebih paham di sini ya. Kayak gambar yang kayak bercak-bercak merah itu. Nah, jadi teman-teman yang peneliti sekarang masuk ke sana. Jadi ikut yang membaca itu adalah mesin, bukan orang lagi. Nah itu. Jadi biasanya yang membaca kan orang ahli patologi. Jadi yang benar-benar sudah ahli di bidangnya. Nah, teman-teman yang informatik itu mencoba menerapkan gambar yang ada di patologi tersebut dibaca dengan mesin learning. Nah, itu sudah banyak yang keluar di Scopus, banyak sekali. Itu Bu Pak Sapati Baik, lupa. iya, Ya, baik Prof. Ini ya. ke pertanyaan yang kedua dari Pak Asep. Basis desain sistem yang digunakan citra hasil mamografi apakah memungkinkan atau bahkan sudah dicoba diaplikasikan ke data CT scan X-ray untuk deteksi kanker paru, Prof? Ya, terima kasih. Nah, itu kami sebenarnya ingin berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam paru waktu COVID yang kemarin gitu. Jadi orang yang TBC dengan COVID itu kan pasti
menurut hemat saya kemungkinan gambarnya akan berbeda gitu ya. Jadi saya ingin memisahkan oh ini yang kena COVID, ini kena TBC dari gambar tersebut. Nah, kami belum punya teman yang punya gambar seperti itu. Mudah-mudahan di BRIN ada uh, citra medis dikumpulkan. Ini citra medis untuk TBC, ini citra medis yang paru-paru, yang parunya kena kena yang penyakit COVID. Nah, tentu yang sudah pasti diagnosanya. Jadi harus yang sudah pasti, nggak boleh yang belum pasti. Jadi sudah pasti diperiksa sama dokter ahlinya. Nah, baru kita mesin learningnya jalan di situ. Itu bisa. Yang penting ada citra medis. Apapun itu mesin learning pasti bisa bekerja di situ. Gitu. Iya. Saya kira itu. Ya, baik, Prof. Ini untuk jumlah data input citra yang digunakan diperlukan berapa sampel? Apakah sama dengan penjelasan Prof di pertanyaan pertama atau bagaimana? Silakan, Prof. Ya, sama. Jadi jumlah input citra untuk untuk testing ya, untuk mengetes apakah mesin learning kita sudah berjalan dengan baik. Setelah saya baca di Scopus, kebanyakan aturannya 70-30 gitu. 70 kita punya 700 data, 1000 data. 700-nya untuk pelatihan, 30-nya untuk untuk testingnya. Jadi ada perbandingan. Intinya gini, makin banyak data yang kita latih itu semakin bagus. Gitu. Iya. Karena kita belajar kan makin sering kita belajar, kan semakin ingat gitu. Kan seperti itu ya modelnya. Nah, itu. Iya. Ya. Baik, ini masih dari Pak Asep, Prof. Ya. Apakah sistem yang ditemukan sudah pernah diaplikasikan dengan data profil genetik molekulernya atau dengan profil mutasinya? Misalnya di sini ya. Ya. Oh, belum. Saya belum belum langsung mengaplikasikan ke alam nyatanya. Jadi seperti yang dibilang tadi molekuler saya belum. Masih tahap tahap lab modelnya. Belum. Baik. Mudah-mudahan ada yang mau kolaborasi dengan saya, tukar-tukar kerjasama, sehingga kita mendapatkan hasil penelitian yang benar-benar bagus gitu. Amin, Prof. Ya. Baik. Masih ada waktu, mungkin Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan bisa menuliskan di kolom chat atau bisa langsung menanyakan lewat Zoom. Atau mungkin saya boleh bertanya, Prof? Silakan Bu Marisa. Iya, mengonfirmasi aja berarti nanti data-data hasil dari yang tadi nearest neighborhood itu, ya. Prof juga perlu bandingkan dengan data bahwa ini diagnosisnya ILC, IDC dari yang sudah established dari rumah sakit ya, Prof? Iya. Jadi itu data untuk pelatihannya itu. Jadi data lobular karsinoma, ductal karsinoma itu data yang sudah pasti penyakitnya, yang sudah diperiksa oleh dokter anatomi, dokter patologi anatomi. Nah, itu sebagai pelatihan di program saya dari machine learning. Kalau dia sudah mampu mempelajari hasil tersebut, kemudian datang pasien baru itu, gambar baru maksudnya yang belum kita tahu, nah masuk ke program yang kita buat, nanti kita tunggu hasilnya di patologi. Jadi ini hasilnya ini kan cuma sebagai pembanding aja, bukan memastikan ini pasti penyakitnya lobular atau ductal, belum. Ini cuma sebagai pembanding atau diagnosis tambahan. Yang pasti itu adalah di patologi anatomi, yang pasti. Nah, itu. Berarti seandainya ini kan Prof penelitian ini sudah lebih dari 10 tahun ya, Prof. Iya. Apakah memungkinkan nanti
apa dia itu berdiri sendiri, mungkin misalnya jadi gold standar untuk diagnosis, atau berarti tetap butuh data penunjang yang lain ya untuk penegakan diagnosis ya, Prof. Ah, pasti ada butuh ini agak apa tuh, pasti ada pembanding yang lain. Ini kan Penunjang yang lain. ini kan berdasarkan machine learning ya, program. Jadi program yang memprediksi. Kalau kalau dokter patologi kan sudah memang ilmunya beliau itu ahlinya. Jadi Hmm. beliau yang benar-benar tahu jenisnya A, B, C-nya. Ini cuma sebagai pembanding aja nanti. Nah, Ya. mudah-mudahan ke depannya nanti program ini umpama yang punya yang memproduksi alat mamografi, nah program ini dibeli gitu ya, nah, dimasukkan ke alatnya dia. Sementara kan alat mamografi meskipun alatnya sudah canggih digital, tapi di alat tersebut belum ada prediksi Ya. jenisnya. Nah ini nanti bisa ke depan ditanam di situ di programnya, nanti diklik sama dokter yang semua operator radiologinya, tak oh ini jenisnya A, ini jenisnya B. Nanti ditunggu sampai ke patologi sama enggak gitu. Itu Hmm. keinginan saya seperti itu sebenarnya. Iya, terima Iya, kasih. Prof. Iya. Baik, terima kasih. Eh, Baik, di sini waktu sudah untuk pertanyaan dan diskusi sudah habis, Prof. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak, Prof, untuk Iya. presentasi hari ini, insightful sekali, karena semoga dengan nanti machine learning dengan data yang semakin banyak, dia sudah bisa memprediksi dengan akurasi, diharapkan, saya sih Iya. mengharapkan semoga sukses ya, Prof, 100%, sehingga nanti diagnosis yang dengan biopsi yang invasif itu bisa bisa diminimalisir gitu untuk Iya. case secara umumnya untuk cancer mama ini. Baik, Prof. Gunawan, apabila akan stay di FS3 ini dipersilahkan, apabila eh, ada kesibukan lain dan ingin meninggalkan acara juga dipersilahkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas presentasinya. Terima Iya. kasih banyak, Prof. Iya. Terima kasih Bu Marita. Siap, mohon pamit. Sama-sama. Om Terima kasih, Swastiastu. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.